Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan menunjukkan salah satu tombak pusaka scan. Tombak pusaka ini merupakan piandel ya, yang diwariskan turun-temurun pada famili di Sumeneb ya. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin pada saat musim pandemi COVID-19, mungkin karena jodoh saya akhirnya termahar ke saya. Ini saya ambil ya bentuk dari warangka scan-nya, sederhana, simple ya, dari bahan kayu kemuning, sehingga dengan panjang bilah sampai ke metuk, karena metuknya iras ini sekitar 21 cm, kemudian panjang peksinya sekitar 12,7 cm, sehingga dengan panjang total yang seperti itu ya 12,7 ditambah 21 cm bisa diperkirakan ya sekitar 33,7 cm lah. Sehingga dengan bentuk warangka scan yang seperti ini mudah untuk eka-sekep katanya orang Sumeneb ya. Mari kita lihat bersama-sama isi pusakanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tombak pusaka piandel dalam warangka yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau kita amati, maaf ini karena malam hari saya menggunakan bantuan penerangan blitz di samping cahaya di teras rumah. Bisa dilihat, ini saya soroti, saya dekatkan tanpa pembesaran ya. Bisa diamati. Jadi bangun ya dari pusaka ini ramping ya, ramping, kemudian cukup tipis ya, melimpah atau melimpah ya, jadi cukup tipis. Ini bagian sebaliknya ya, coba kita soroti tanpa pembesaran ya, dari bagian sor-sorannya. Jadi ini metuknya metuk iras. Kalau kita amati, tempat lipatnya sangat padat ya. Jadi bisa ya, pemirsa bisa menilai sendiri nih. Ricikannya, metuk iras nyambung di atas ada ricikan bungkul atau bawang sebungkul. Kalau kita amati dibandingkan dengan lebar bilah ya, maka bungkulnya ini ricikan bungkul, atau ada orang mengatakan bawang sebungkulnya ini relatif lebih besar, bahkan lebarnya di samping kanan kiri ini lebih besar bungkulnya, dan ternyata bungkulnya ini memanjang sampai sini ya. Jadi bagian bawah tidak lancip ya, melengkung oval, kemudian ada pinggang, saya istilahkan pinggang aja, sampai di sekitar, nanti saya tunjukkan lebih jelas. Nah ini saya dekatkan ya, nah ini ya, nah saya zoom dari samping sampai di sini. Ini ke atasnya bilahnya ngelimpah. Saya dilihat detailnya dulu, bagaimana hasil tempat lipatnya setelah ratusan tahun. Jadi ini, jadi panjang bilahnya cukup pendek. Kalau orang yang cukup besar ya sakelan namanya orang Sumeneb. Kita lihat sebaliknya. Nah ini dia, kalau di shot miring ya, tipis melimpah. Nah ini
Jadi pamornya juga bisa diperhatikan pemirsa. Kemudian tempat lipatnya kita lihat ini dengan bantuan cahaya blip. Nah ini memang warangannya lama, soalnya lebih 5 tahun nih, saya lupa. Nah ini bawang sebungkulnya juga. Nah ini di sini juga ada ricikan pamor, katanya orang Madura ini pamor panongkem atau pamor sumber, kalau ada beberapa gitu. Kita lihat tempat lipatnya, kemudian di sini juga sampai sini nih bawang sebungkulnya, jadi panjang dibandingkan dengan lebarnya. Jadi kalau kita amati bentuknya luas dan ramping. Kalau di Madura ada model seperti ini, terutama di Sumeneb, akan dikatakan Tresna Kete, ya pasangan dari Jute Kete. Tapi kalau Pak Kris Jawa mungkin ini mengatakan dapur ron pering, ya karena bilahnya ngelimpah, tidak ada odo-odo. Yang ada di bawah kalau menurut saya ini bukan odo-odo, tetapi ricikan bawang sebungkul. Coba ini saya perbesar nanti. Kemudian pada akhir video nanti juga akan saya tunjukkan peksinya, kondisi peksinya bagaimana. Tapi sebelum diperbesar ini saya tunjukkan dulu. Jadi tembus ini ya, yang di tengah ini dengan ini sama. Coba kita perbesar ya. Saya menggunakan perbesaran, saya lebih angkat ya, 4,09. Kita lihat sekarang. Nah ini, mulai dari yang bawah ini. Bisa diamati, saya putar pelan. Nah, bagian ini yang paling tebal karena ada ricikan bawang sebungkul. Nah ini balikannya. Coba kita lihat ke atas, sehingga pemirsa bisa melihat pamor yang tercipta ini jenisnya jenis apa. Coba lihat, nah ini saya buat pelan, saya sudah dari samping. Jadi ketebalan bilahnya ya, tidak ada odo-odo. Nah ini sebaliknya. Ini kalau diwarangi ulang, insya Allah bahkan tambah kelihatan minitnya ini. Ini kalau dari samping pamornya. Jadi kalau ada bentuk pamor seperti ini, secara umum dikatakan ini bendus godong. Bawang sebungkulnya kelihatan. Coba kita lihat sekarang bagaimana peksinya, yang memiliki panjang sekitar tadi saya ukur 12,7 cm. Bismillah. Ini maaf ya, saya taruh dulu kameranya karena tidak menggunakan bantuan. Ini saya pegang dengan tangan kanan, kamera dengan tangan kiri. Nah ini, jadi kalau kita amati pamor dari bilah nyambung tembus ke peksi. Nah ini, jadi peksinya, aduh enggak fokusnya ini. Peksinya juga puntiran. Kita lihat saya perdekat, terutama pada bagian yang nyambung dengan metuk. Nah kelihatan metuknya metuk iras. Kalau enggak metuk iras pasti di bagian yang berkait nyambung dengan peksi pasti putus pamornya ini. Nah ini kita lihat. Kalau dari samping, nah ya, ini fokus dah. Nah kebalikannya, nih pamor kebalikannya bisa diamati ya. Sulit untuk fokus dengan perbesaran 4,09.
Coba ke bawah ya, yang saya syutingnya ini. Jadi pemirsa bisa mengamati detail dari pusaka ini. Nah ini, kelihatan beberapa bagian sudah mulai ada korosi. Dilihat nih. Jadi ricikannya bawang sebungkul, tadi maaf ya saya sempat ingin tunjukkan batasannya sampai mana ini. Jadi ini ada pinggang sempit ya. Nah bawang sebungkulnya sampai di sini. Jadi cukup panjang, pemirsa, ke sini. Kemudian ke atasnya tidak ada odoh-odoh. Jadi ngelimpah. Pamornya bisa diamati. Ini mungkin lebih jelas. Panjang bilah dari metuk ke ujung itu 21 cm. Paksinya 12,7 cm. Bisa diamati bagaimana pada saat dipuntir, alur dari pamor juga muntir. Makanya saya katakan tadi, kalau Pakem Jawa pasti mengatakan ini adalah pamor ron pering. Ada pinggangnya di sini, bentuknya sampai sini kalau saya pegang. Bentuknya. Ini ujung porsinya saya syuting biar lebih puas. Kondisi bilahnya dengan perbesaran 4,09 kali. Mungkin itu saja dulu. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun berada, tambah bersemangat untuk melestarikan budaya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.